Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik dari Dewi Citra pada turnamen Asian Individual Chess Championship tahun 2025. Di game ini, akurasi Dewi Citra mencapai 94%. Lawan Dewi Citra adalah pecatur asal Mongolia, Naranzaya Zorigo. Permainan dimulai dengan D4, dijawab D5. Setelah itu, gajah F4, Accelerated London System. Hitam kemudian mengembangkan kuda F6, dijawab E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Setelah itu, hitam mendorong E6, juga mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Kuda ke petak D2, gajah D6, tantangan pertukaran gajah dan juga bersiap untuk rokade. Dewi Citra tidak ingin menarik mundur gajah karena itu akan menghabiskan tempo. Oleh karena itu, kuda G langsung ke petak F3, membiarkan gajah makan gajah. Tetapi hitam menolak untuk menukar gajah. Di posisi ini, dia segera rokade. Selanjutnya, gajah keluar ke petak D3, juga bersiap untuk rokade. Hitam kemudian mendorong C5, mendobrak pada petak center. Maka pion makan pion. Dan di posisi ini, Naranzaya memutuskan untuk menukar gajah. Setelah pion makan gajah, menteri ke petak C7, menyerang kedua pion putih. Di posisi ini, Dewi Citra memutuskan untuk menjaga pion F. Dia mendorong G3. Setelah itu tentu saja menteri makan pion C, kemudian putih rokade. Hitam kemudian melanjutkan pengembangan dengan kuda B ke petak D7, lalu Dewi Citra menempatkan bentengnya di petak E1. Selanjutnya menteri mundur C7 dan kuda ke petak B3. Setelah itu B6, persiapan untuk mengadu gajah. Di posisi ini, Dewi Citra menempatkan kudanya di petak E5, tantangan pertukaran kuda. Akan tetapi, hitam menolak pertukaran kuda. Dia memilih kuda ke petak C5, menyerang kuda dan juga gajah. Di posisi ini, Dewi Citra memutuskan untuk menukar kuda. Setelah pion makan kuda, maka hitam memiliki dua pion yang mendominasi pada petak center. Selain itu, lajur B juga menjadi setengah terbuka untuk benteng hitam. Dewi Citra kemudian mendorong pion ke petak C3. Selanjutnya menteri serang pion, tetapi B3 semuanya masih aman. Selanjutnya hitam mengadu gajah, namun putih menarik mundur gajah mundur ke petak C2. Lalu benteng A ke petak D8, memberikan shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri menyingkir ke petak B1. Di posisi ini, hitam memilih untuk mendorong pion ke petak G6. Hal ini justru membuat pertahanan rajanya memiliki lubang. Pada game ini kita akan melihat bagaimana Dewi Citra memanfaatkan lubang pada sayap raja hitam. Permainan kemudian berlanjut. Dewi Citra mendorong pion ke petak A3, dijawab dengan D4, tetapi Dewi Citra meneruskan laju pion. Setelah itu menteri ke petak C7, lalu benteng A2, benteng B8 menekan pion, dijawab dengan benteng B2, kemudian benteng B6, persiapan menyusun benteng. Dewi Citra menempatkan gajahnya di petak D3. Setelah benteng disusun, maka pion ke petak B4, menantang pertukaran. Hitam menolak. Dia memilih kuda mundur ke petak D7. Namun, hal ini justru memberikan kesempatan kepada Dewi Citra untuk mengunci sayap menteri. Dengan dorongan pion ke petak B5, maka gajah petak terang hitam tidak berkutik. Di posisi ini, Naranzaya terlebih dahulu menukar kuda. Setelah itu, Dewi Citra mengambil kuda dengan pion. Langkah ini memperbaiki struktur pionnya. Selain itu, Dewi Citra juga memiliki pion di petak center yang mengunci dan tidak bisa membuka ruang bagi hitam untuk menyerang. Naranzaya kemudian menarik mundur gajahnya ke petak C8, lalu Dewi Citra memainkan menteri C1.
Mentri siap untuk menjajah sayap Raja Hitam. Hitam menarik mundur menterinya ke petak D8, lalu mentri D2, benteng ke petak B7, setelah itu pion A4, memperkuat struktur pion. Hitam mencoba dengan A5, berharap pion makan pion en pasan. Tentu saja Dewi Citra tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Di posisi ini, Dewi Citra mengambil inisiatif untuk menyerang. Benteng ke petak E4. Langkah ini disebut dengan rook lift, upaya untuk membawa benteng ke sayap raja. Hitam kemudian menggeser bentengnya ke petak A7. Benteng hitam betul-betul tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya Dewi Citra membawa bentengnya ke petak H4, dan di langkah selanjutnya mentri siap untuk membantu benteng menyerang pion. Pada posisi ini, benteng naik ke petak B6. Entah apa tujuannya, benteng hitam betul-betul memang dibuat tidak berdaya sama sekali. Dewi Citra merespon dengan mentri F4. Setelah itu, mentri F8 mengawasi petak H6. Akan tetapi, benteng yang lain ke petak E2. Dewi Citra mengaktifkan seluruh perwiranya untuk menyerang. Pada posisi ini, hitam mencoba menempatkan menterinya pada posisi fianchetto. Namun menteri ini betul-betul pasif dan hanya menjaga pertahanan. Kemudian, menteri ke petak G5 menunggu reaksi hitam selanjutnya, dan hitam hanya bisa memainkan bentengnya berputar-putar. Benteng kemudian naik ke petak E4, bersiap menempatkan benteng pada lajur H. Kemudian, benteng mundur ke petak B8. Sepertinya gajah akan segera diaktifkan. Dewi Citra langsung membawa bentengnya ke petak H6. Gajah B7 menyerang benteng, tetapi benteng ke petak H4. Pion H7 sekarang menjadi sasaran empuk bagi benteng-benteng putih. Permainan kemudian berlanjut. Hitam menempatkan bentengnya di petak F8, mencoba untuk menjaga pertahanan. Namun di posisi ini, Dewi Citra memainkan langkah yang sangat penting yang semakin menekan hitam. Langkah itu adalah mentri ke petak F6. Apabila pada posisi ini mentri makan mentri, maka pion makan mentri. Posisi ini adalah skakmat dalam 11 langkah. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah gajah ke petak F3. Namun setelah itu, benteng makan pion. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah ke petak H5. Namun kemudian, benteng melakukan skak. Setelah raja menghindar, maka pion ke petak G4 menyerang gajah. Di posisi ini, hitam hanya bisa memperlambat skakmat dengan mengorbankan benteng. Akan tetapi, hal itu tidak akan menghalangi terjadinya skakmat. Apabila pada posisi ini benteng ke petak G8, maka benteng makan gajah, skak. Setelah pion makan benteng, maka benteng H7, skakmat. Apabila di posisi ini hitam memainkan langkah asal-asalan, misalnya benteng D mundur ke petak D8, maka mentri akan makan mentri, skak. Setelah raja makan mentri, benteng makan pion, raja terpaksa mundur, benteng skak, raja naik G7, lalu benteng H7, skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, hitam coba untuk membuat ruang pelarian. Benteng F ke petak D8, dan Dewi Citra menukar benteng dengan pion. Ancaman pada mentri. Mentri makan benteng, benteng makan mentri, raja makan benteng. Secara posisional, Dewi Citra betul-betul unggul. Dewi Citra langsung melancarkan serangan dengan pion H4, kemudian benteng H8, setelah itu G4. Raja sempat mundur ke petak G8, lalu raja H2,
Dewi Citra membawa rajanya membantu serangan. Benteng kemudian ditempatkan di petak H6. Setelah itu, Raja G3. Di posisi ini, hitam mencoba untuk mengaktifkan bentengnya yang lain. Dia menempatkannya di petak C7, berharap bisa mundur ke petak C8. Namun ternyata, langkah ini adalah blunder karena Dewi Citra langsung memainkan main 3 D8. Forking, hitam langsung menyerah. Bagaimanapun juga setelah raja lari, maka benteng akan hilang. Ini adalah pertarungan yang betul-betul tidak seimbang.